jalan-jalan sibuk dan gedung-gedung yang menjulang, berdiri teguh sebuah masjid. Masjid yang bukan hanya tempat sujud, tapi simbol perjalanan panjang umat Islam Indonesia. Sebuah tempat yang menyatukan ibadah, ilmu dan pergerakan. Inilah kisah Masjid Agung Al-Azhar. Sebuah mercusuar keislaman modern yang terus menyala sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Latar zaman, Indonesia pasca kemerdekaan. Tapi di balik euforia kemerdekaan, tersimpan tantangan besar kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan perpecahan politik. Umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini masih tertinggal dalam pendidikan, ekonomi dan pengaruh sosial. Di tengah semua itu muncul kegelisahan. Di manakah posisi umat Islam dalam membangun bangsa? Dari kegelisahan itu muncul pemikiran besar, umat harus bangkit, dan kebangkitan itu tidak cukup hanya lewat mimbar atau partai bintang, tapi harus lewat pendidikan, pembinaan dan institusi. Gagasan besar, Yayasan Pesantren Islam YPI. Di antara mereka ada Syamsuddin Ramadan Prawira Negara, Dr. Muhammad Hatta, KH, Abdullah bin Nuh, dan cendekiawan lain yang peduli terhadap nasib umat. Mereka menyadari umat Islam Indonesia butuh pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga ilmu pengetahuan, logika, sains, dan wawasan dunia. Maka dibentuklah Yayasan Pesantren Islam, disingkat YPI. Di antara mereka ada Syamsuddin Ramadan Prawira Negara, Dr. Muhammad Hatta, KH, Abdullah bin Nuh, dan cendekiawan lain yang peduli terhadap nasib umat. Mereka menyadari umat Islam Indonesia butuh pesantren yang tidak hanya mengajarkan agama, tapi juga ilmu pengetahuan, logika, sains, dan wawasan dunia. Maka dibentuklah Yayasan Pesantren Islam, disingkat YPI. Pada tahun 1953, inilah tonggak pertama dari lahirnya Masjid Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sedang berada di salah satu masjid tertua yang tepatnya berada di Jakarta. Nama masjidnya yaitu Masjid Agung Al-Azhar. Ya, di sini juga salah satu tempat yang paling bersejarah atau yang paling berkontribusi dalam penyebaran Islam di Indonesia. Mari kita cek video itu. Pembangunan di Tanah Sunyi Kebayoran Baru. Lokasi yang dipilih adalah sebuah tanah kosong di kawasan Kebayoran Baru. Saat itu, kawasan ini belum sepadat sekarang. Masih sunyi, jauh dari pusat kota, dan dianggap tidak strategis. Tapi bagi para pendiri YPI, tempat ini adalah awal masa depan. Pada tahun 1957, peletakan batu pertama dilakukan. Para tokoh, ulama, dan warga sekitar ikut, serta membangun. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Setiap bata yang disusun disertai harapan bahwa tempat ini kelak akan menjadi pusat peradaban Islam baru. Masjid Al-Azhar, nama yang penuh makna. Nama Al-Azhar tidak dipilih sembarangan. La adalah bentuk penghormatan kepada Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, salah satu lembaga Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Dengan memberi nama itu, para pendiri YPI ingin menanam harapan besar bahwa masjid ini akan menjadi pusat ilmu, pusat pencerahan, pusat dakwah bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Maka pada tahun 1960, Masjid Agung Al-Azhar diresmikan, sebuah bangunan modern dengan arsitektur yang menggabungkan gaya Timur Tengah dan tropis Indonesia. Ulama besar dari Minangkabau, seorang sastrawan, pemikir, pejuang kemerdekaan dan penulis tafsir Al-Azhar yang legendaris. Buya Hamka bukan hanya imam, La adalah ruh masjid ini.
Khutbah-khutbahnya menggugah, mengajak umat berpikir, merenung, dan bertindaklah menolak Islam yang kaku, tapi juga menentang liberalisme tanpa batas. Di masjid ini, ia menyatukan wahyu dan akal. Dari masjid ini pula, Buya Hamka menyuarakan Islam yang toleran, rasional, dan membumi. Pesan-pesannya menggema ke seluruh penjuru negeri. Masjid dan pendidikan, lahirnya sistem Al-Azhar. YPI kemudian mengembangkan lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga universitas. Lahir sekolah-sekolah Islam Al-Azhar, TK, SD, SMP, SMA, dan pada tahun 2000-an, berdirilah Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI). Disinilah generasi muda Islam ditempa, belajar sains dan agama, teknik dan tafsir, filsafat dan fikih. Sejarah peradaban Islam merupakan catatan panjang tentang kejayaan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari ilmu pengetahuan, kebudayaan, pemerintahan, hingga akhlak dan spiritualitas. Kejayaan tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi dunia Islam, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kemajuan peradaban dunia. Meski mengalami pasang surut, nilai-nilai luhur yang dibawa oleh Islam tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam membangun peradaban yang berkeadilan, berilmu, dan berakhlak mulia. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan semangat kita untuk kembali menggali dan menerapkan nilai-nilai peradaban Islam dalam kehidupan masa kini dan masa depan. Kami atas nama Haikal Hasan Nain dan Muhammad Rifki memundurkan diri, bye-bye.